Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adil. Ketika kita berbuat dosa dan salah, pasti mendapat hukuman. Tetapi di balik hukuman yang kita dapatkan, pasti ada belas kasih, yaitu pengampunan, pemulihan, dan juga berkat. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku, malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami mampu mengakui segala kesalahan kami dan berbalik, bertobat, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Amin. Yeremia pasal 24 ayat 2. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembuangan ke Babel bagi bangsa Israel merupakan sebuah kisah yang sangat memilukan. Sebuah kisah yang sangat membuat mereka menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembuangan ke Babel dilakukan beberapa tahap. Saudaraku, sebelum terjadi pembuangan tahap kedua, Nabi Yeremia mendapatkan penglihatan. Ia melihat satu keranjang buah ara yang masih baik dan satu keranjang buah ara yang sudah jelek dan tidak bisa dimakan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah ara yang jelek itu melambangkan atau menimbulkan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni, Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan menghukum selama-lamanya bagi orang yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Buah ara yang bagus, buah ara yang baik dan masih bisa dimakan itu melambangkan atau menyimpulkan ada belas kasihan Tuhan di balik hukuman. Ketika ada orang yang mengakui kesalahannya, berbalik dan mentaati apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, maka orang itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Orang itu mendapatkan pengampunan Tuhan. Orang itu dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlambang buah ara yang baik dialami oleh Raja Yoyakin. Memang benar, Raja Yoyakin termasuk raja yang dibawa ke Babel. Tetapi ketika di pembuangan di Babel, Raja Yoyakin mengakui kesalahannya. Raja Yoyakin berbalik mengikuti dan mentaati kehendak Tuhan. Maka Tuhan memberikan belas kasihan kepada Raja Yoyakin. Raja Yoyakin diberi kesempatan kedua. Malah ia mendapatkan belas kasihan dari Raja Babel. Dan Raja Yoyakin bisa makan sehidangan dengan Raja Babel. Dan Raja Yoyakin termasuk raja yang mendapatkan belas kasihan, mengalami pembebasan dari pembuangan di Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah ara yang jelek dialami oleh Raja Zedekiah. Ketika ia berbuat dosa, berbuat salah kepada Tuhan, dan ketika ia mendapatkan serangan dari Raja Nebukadnezar, Zedekiah mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuan prajuritnya. Zedekiah tidak mau berbalik kepada Tuhan, tidak mau bertobat kepada Tuhan, tidak mau
mengakui dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Maka Nebukadnezar dengan seluruh pasukannya menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah, dan juga menghancurkan Sedekia dan prajuritnya. Sedekia tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sedekia tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sedekia tidak mendapatkan kesempatan kedua. Sedekia tidak mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbuat dosa dan berbuat salah, Tuhan itu adil dan Ia pasti akan menghukum. Tetapi saudaraku, pasti ada kesempatan kedua, pasti ada belas kasihan di balik hukuman itu. Ketika kita mau berbalik dan bertobat, serta kembali mentaati Tuhan dengan segala kehendaknya. Sehingga saudaraku, di tengah-tengah segala beban hidup kita, di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kita, di tengah-tengah segala beban dosa-dosa kita yang kita lakukan, mari kita berbalik kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, dan hidup mentaati dan mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan kita, agar kita mendapatkan kesempatan kedua itu oleh Tuhan. Hidup kita diampuni, hidup kita dipulihkan, dan kita dibuat berhasil oleh Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Janganlah sia-siakan kesempatan kedua dari Tuhan, tetapi mari kita manfaatkan itu agar kehidupan kita senantiasa berhasil, bahagia, rukun, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Tuhan, kami rindu biarlah kami menjadi orang yang senantiasa mau mengakui dosa kami, dipulihkan kehidupan kami, dan mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kehidupan kami lebih baik, lebih diberkati, dan juga lebih memberkati banyak orang. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih setiamu, kuasamu boleh menjagai, merawat, melawat, dan menyembuhkan bagi yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami sekeluarga boleh hidup di dalam kerukunan, di dalam kebahagiaan, dan kecukupan berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami dari segala bencana, dan biarlah kami boleh tetap aman, tetap mampu menjalani kehidupan kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, agar kita diberkati dan semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.